لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وهو السميع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وهو السميع. Itu semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsih wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada rangkaian munajat gedor pintu langit, mari sama-sama kita mendoakan saudara-saudara kita yang tentunya saat ini terkena banjir ya. Dan termasuk Jabodetabek, perlu saya sampaikan hujan dari ini hujannya sudah 24 jam. Ya. Dari subuh kemarin jam 2, nah ini sudah malah lebih ya. Sudah 26 jam sudah hujan tak henti-hentinya. Tentunya ini ada efek nantinya ketika Bogor hujan, maka ya siap-siap Jakarta akan menerima banjirnya. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu mustajab doa ini, Allah lindungi kita semua ya. Allah hindarkan kita semua dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah. Ya. Masya Allah. Ini sudah 26 jam. Kemarin saya berangkat dari rumah selesai Jantung Al-Waqiah, itu udah hujan gede. Dan sebelumnya subuhnya memang udah hujan. Nah ini sekarang udah ketemu subuh lagi, masih hujan. Walaupun hujannya kadang gede, kadang reda, tapi nggak pernah berhenti. Ya. Kita doakan semuanya ya. Insya Allah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh banjir, Bekasi udah banjir ya, apalagi Bekasi. Nah ini di luar itu sekarang nih detik ini bukan hanya hujan tapi ada angin. Ya. Kalau sudah ada hujan, angin, petir ya kita nggak bisa live streaming. Kenapa? Otomatis sinyal hilang. Nah, baik. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil azim. Ya. Baik Bapak Ibu,
Tema kita hari ini terkait dengan menyambung ya pembahasan yang pernah saya bahas terkait dengan sholat. Ya, kalau 2 malam yang lalu saya terus memberikan cambuk semangat. Kali ini saya ingin membahas secara rinci rangkaian sholat. Ya, di mana sajakah ya yang betul-betul kita harus fokus. Nah, sehingga banyak yang bertanya, banyak yang komplain. Ya kalau bahasa saya komplain lah ya. Kenapa? Karena kok. Nah, kalau ada bahasa kok, komplain namanya. Kenapa ya? Komplain. Kok gimana sih? Apalagi udah pakai sih. Nah, itu bahasa, biasanya bahasa orang yang agak tinggi itu. Ya, agak-agak punya lah ya, orang kaya, orang mampu, itu pasti, gimana sih? Ya gitu kan. Nah, kalau kita orang awam, kalau kita orang awam biasanya sederhana bahasanya. Ya, ya mungkin begitulah. Nah, itu. Tapi kalau misalnya orang yang banyak duit, apalagi nganggap remeh orang lain, gimana sih? Nah, itu sering kita keceplos itu. Dan saya sampaikan tidak 1-2 orang jamaah yang menggunakan kalimat itu kepada saya. Nah, saya bilang ini kayaknya agak sedikit harus belajar adab lagi nih. Saya mengajak kepada kita semua, ayah bunda, di Pondok Sehat Malomo bukan hanya ilmu agama, yang amalan agama yang kami sampaikan, tapi adab juga yang harus kami sampaikan. Ya. Lah, kan lah. L-A-A-H, lah. Udahlah kok, gimana sih? Udah komplit tuh. Nah, itu sebenarnya mungkin yang cocok guru bahasa Indonesia ya yang menyampaikan ya. Nah, gitu ya. Belajar kita ya. Dan belajar juga untuk jangan sering-sering menggunakan tolong dong. Udah pakai tolong, pakai dong lagi. Ya, nah, ini adab juga nih. Suaranya ini. Bentar. Cek, cek. Pak Cebok, cek. Komen ya. Iya, betul. Jadi alangkah bagusnya pakai bahasa mohon. Ya, jangan tolong. Tolong itu antara yang lebih tinggi ke bawah. Bapak ke anak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya seorang murid ke guru, tolong, nah ini agak-agak repot nantinya. Nah, baik, ini hanya mukaddimah saja ya. Artinya apa? Perlu kita sampaikan sama-sama, jangan sampai Pondok Sehat Malomo habis-habisan ngajarin amalan, ngajarin amalan, ngajarin amalan. Tapi adab yang kurang, ya, gitu ya. Walaupun saya tahu Bapak Ibu semuanya adalah orang, ya artinya sudah banyak makan garam lah sudah ya. Sudah pada senior lah.
Ya, tak perlu lagi lah kita ajarkan ya, kecuali kalau santrinya yang di bawah umur baru. Nah, hanya saja walaupun sudah banyak makan garam, tapi ada aja yang masih mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yang ya kalau biasanya hal-hal kayak gini itu keluar karena merasa lebih tinggi. Sehingga saya mungkin dianggapnya pembantu atau mungkin dianggapnya sebagai biasa sih Ustadz itu. Ya, nah, begitu ya. Tapi itu alhamdulillah saya tidak menanggapi secara serius. Saya hanya menanggapi secara bercanda. Ketika ada orang minta tolong dong. Ya, saya jawabnya apa? Oh, siap dong. Kalau hanya sekedar tolong mungkin masih mending ya. Ini kalau udah gitu tolong dong. Itu bagi kita di Sulawesi, ya orang Bugis itu sangat-sangat digarisbawahi itu. Baik ya Bunda, di dalam sholat, ya perlu saya sampaikan, di dalam sholat itu ada tempat-tempat ya yang sangat dianjurkan untuk fokus. Ya. Karena begini, sebagai manusia biasa, kita ini manusia Bu, kita bukan wali, ya. Tidak mungkin dan tidak mungkin bisa sholat dari awal sampai akhir itu kefokusannya 100%. Kayaknya agak repot deh. Sekalipun itu kalibernya kaliber guru, kiai, ya. Karena kita manusia. Kalau ada orang di antara kita yang mengatakan, enggak Ustadz, saya sholatnya alhamdulillah dari niat sampai salam itu betul-betul fokus. Kayaknya mustahil deh. Ya. Contoh, Bapak Ibu lagi sholat sekarang. Kemudian ada motor lewat. Ya, ngegreng-greng, ngeng gitu ya. Nah, setelah sholat saya tanya, Bu, tadi dengar nggak motor lewat tadi? Dengar. Pasti dengar. Ya kecuali budak. Kecuali tuli, nggak dengar itu. Tapi selama kita betul-betul masih normal, pasti dengar. Dan tidak mungkin nggak dengar. Kan begitu ya. Kemudian di saat kita lagi sholat nih, tiba-tiba ada orang lewat depan kita. Nah, selesai sholat saya nanya, Ibu tadi lihat nggak tadi ada yang lewat? Ya lihatlah, makan mata saya normal masih. Itulah manusia. Ya. Tak mungkin kalau seandainya tadi ada orang lewat, anak kecil lewat, gitu ya. Lihat nggak? Enggak lihat saya. Wah itu mah kemungkinan dua. Apakah dia berbohong atau memang beliau ini sudah tingkatan sufi. Betul-betul 100% ibadahnya ke Allah. Nah, ya. Nah, kalau model kita jauh, masih jauh. Ya, masih jauh. Kenapa ketika kita sholat dianjurkan untuk menonaktifkan HP? Apalagi kalau sholat berjamaah. Coba sholat berjamaah kan, sholat Jumat. Kayak saya kemarin. Saya khotib, saya jadi imam. Tentunya saya sampaikan ke jamaah. Bapak-bapak, mohon HP-nya di silent. Agar sholat berjamaah kita lebih khusyuk. Kan begitu kan? Ya. Jangan sampai kita lagi sholat, ya tiba-tiba ada nada dering muncul.
Kalau nada deringnya sholawatan, nada deringnya ngaji, atau nada deringnya kasidah, nggak jadi masalah. Nah, gimana kalau nada deringnya yang aneh-aneh? Stres, obatnya iman dan takwa. Stres, itu kita bisa ketawa dalam sholat itu. Atau mungkin cinta satu malam, cinta satu malam. Wah, udah repot itu. Nah, inilah Bapak Ibu fungsinya. Kenapa yang namanya, ya, kalau kita mau sholat itu ada namanya juga harus kita perhatikan tempat, ya. Ya. Walaupun kita sholatnya sangat jauh sekali bedanya dengan saudara-saudara kita di luar sana. Kalau saudara-saudara kita di luar sana, ya, menurut keyakinannya itu ibadahnya harus di tempatnya. Ya. Nah, kalau kita enggak. Kalau Islam enggak. Islam di mana aja. Kenapa? Dalilnya jelas. Ya. Pengertian dalilnya tuh gini ya, tapi matanya saya nggak hafal matanya. Di mana kakimu diinjak, di mana bumi engkau injak, disitulah masjidmu. Ya, saya pernah sholat di Batu Gede, waktu saya naik Gunung Salak, saya sholat di Batu Gede. Nah, begitu. Kemudian saya juga pernah sholat depan WC, karena memang udah nggak ada tempat. Sholat di lapangan, memang sering. Ya, sholat di mana lagi tuh yang pernah ekstrim tuh? Sholat di pelataran gereja, pernah. Nah, sholat di pelataran gereja saya pernah. Tapi kalau saudara kita di luar sana, ya nggak bisa, ibadahnya nggak bisa seperti itu. Ibadahnya harus ke rumah ibadahnya. Nah, kalau kita kan nggak. Kalau nggak ada masjid, ya udah musola. Nggak ada musola, ya di rumah. Nggak ada rumah, ya di mana aja. Yang penting bisa sujud. Nah, begitu ya. Nah, itulah salah satu kemuliaan Islam itu. Ya, memberikan kesempatan untuk beribadah kepada hambanya, ya dimanapun. Ya, bebas, Bu. Bahkan ada beberapa pekan lalu viral, ibu-ibu sholat di depan dagangannya di pasar. Ya. Jadi karena udah waktu sholat, beliau nggak ke musola, beliau nggak ke masjid, tapi di depan dagangannya sholat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa fokus? Karena kalau ingin menggapai kefokusan dari awal sampai akhir, kayaknya susah, sulit. Susah, sulit. Ya. Maka dari itu, para ulama kita, sebagian besar ya ada juga yang nggak ini, ya bukan menyangga sih ya, tapi mungkin kita bisa jadi berdebat jadinya. Ya, ini perhatikan Bunda ya. Minimal ada 5 tempat kita di dalam sholat itu tarik kefokusan. Karena kalau misalnya dari awal sampai akhir nggak mungkin. Tapi minimal ada 5, kemudian dikurangin lagi menjadi 3. Kemudian dikurang lagi menjadi 1. Ya. Ya. Ada itu. Jadi gini, 5, 3, 1. Nah, sekarang kita bahas yang 5 dulu. Ya. Yang 5 itu di mana posisinya? 5 itu posisinya ada di takbiratul ihram. Kenapa? Karena di situ ada rangkaian niat. Ini kefokusan tingkat tinggi di sini. Ya. Setelah niat,
masuk ke pembacaan iftitah. Ya. Karena kita sebagian besar di Indonesia, mazhab Syafi'i, doa iftitah itu hukumnya sunnah. Ya, kalau yang lain nggak make. Ya. Kalau yang lain tuh nggak make, karena dianggapnya bidah. Ya silahkan saja. Tapi kalau kami, ya mazhab Syafi'i itu sangat dianjurkan doa iftitah itu. Bahkan dari orok, dari bayi kita udah diajarin. Kita dengarkan ya sejak kita sadar lah. Kita berapa tahun sih sadar itu? Ya, ngingat mungkin dari 7 tahun ya kita udah ngingat kejadian-kejadian. Dari dulu itu terus doanya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wa ma fil ardi. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah, dengerin. Di poin yang kedua ini adalah di saat kita mengatakan innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu poin kedua. Yang pertama tadi adalah takbiratul ihram dengan niat. Kemudian yang kedua innas sholati. Artinya kan di dalam doa iftitah. Nah, di situ tingkatan kefokusan yang betul-betul harus ya. Setelah itu yang ketiga di pembacaan suratul Fatihah. Di kalimat ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya 3 ya. Nah, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang keempat adalah di saat kita sedang mengatakan Robbi gufirli warhamni wajaburni. Apa itu? Duduk di antara dua sujud. Dan terakhir. Ini yang terakhir nih. Yang kelima. Tempat yang harus kita fokus adalah di saat kita tahiyat. Di mana posisi tahiyat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 5 itu. 5. Di tempat 5 itu pointernya yang betul-betul kita harus fokus. Kenapa? Karena kalau seandainya kita mau fokus semua dari awal sampai akhir mustahil. Ya, pasti ada aja setan masuk itu, ada aja yang menghajar kita tuh. Ada aja konsentrasi kita jadi pecah. Ya. Lagi kita ngaji, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Paket. Assalamualaikum, paket. Kira-kira terganggu apa kagak? Pasti terganggu. Ya. Tak mungkin pula kita lagi sholat begitu, ada paket. Waalaikumsalam sebentar, aku lagi sholat nih. Batal sholatnya kalau udah begitu. Iya kan? Nah, maklum kan, sekarang ini lagi apa sih yang nggak dipaketin? Dari ujung kaki sampai ujung kepala, semuanya bisa dipaketin. Ya. Cuma saran saya, ayah bunda, kalau untuk paket, jangan sering-sering COD. Nggak baik. Ya, kalau mau lunasin dulu baru dikirim. Saya bilang sama istri saya, anak saya, kalau mau mesen barang nak, jangan COD. Tapi lunasin dulu. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali yang sifatnya barang mentahan atau siap saji ya. Bukan mentahan, siap saji ya. Misalnya kita mau beli sate. Tapi itu juga nggak COD sih. Bisa kok dilunasi langsung. Paling tambahinlah sedikit buat drivernya yang tadinya 5.000 jadikan 10.000. Karena kan di aplikasi kan ada dapat tambahinlah, kasihan hujan-hujanan gitu. Ya, jangan terlalu banyak COD-nya.
Ya, nggak baik COD itu. Kalau mau lunasin, kasihan ya. Nah, begitu ya. Nah, itu yang tingkatan 5. Sekarang tingkatan 3. Dipotong lagi nih, Bu. Jadi yang 5 tadi itu kan agak berat tuh. Aduh, Pak Ustadz, kepanjangan ini. Aduh, kepanjangan Ustadz. Nggak mungkin bisa nih. Oke, diturunin lagi. Jadi 3. Ya, ini mungkin yang 3 ini sudah agak-agak sedikit pemalas lah sudah. Ya, tapi belum malas banget. Karena masih bisa. Ya. 3 itu di mana? Seperti tadi, niat takbiratul ihram, di situ puncaknya. Kemudian di mana? Ya, di pembacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di Fatihahnya. Kemudian yang ketiganya di salam. Ya. Bukan di salam, di tahiyat akhir asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu. Ya, sampai di sini nyambung, Bu ya. Yang 5 tadi itu lumayan banyak tempatnya, yang 3 simpel. Apakah itu? Di niat takbiratul ihram, kemudian di Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian yang ketiga adalah di asyhadu alla ilaha illallah. Di manakah itu? Di tahiyat. Nah, begitu ya. Nah, 3. Ada lagi yang protes. Itu juga Pak Ustadz, kalau 3 itu kayaknya masih berat deh. Apalagi pekerja, dikejar waktu, udah gitu di belakang udah antri. Ya, ini ceritanya kita sholat di musola SPBU. Kita sholat di musola mall. Pernah kan dirasain semua? Ya, saya kalau sholat di musola mall, itu nggak bisa lagi namanya rawatib itu. Qobliyah ba'diyah itu udah nggak bisa. Ya bayangin, orang ribuan, musolanya masih gedean kamar mandi orang kaya kali ya. Nah, ribuan orang mau sholat, musolanya 3x2. Nah, sama halnya dengan saudara-saudara kita, pabrik-pabrik itu, pekerja pabrik itu, garmen-garmen itu. Ya mohon maaf ya, saya vulgar aja ngomong. Ya, itu mah udah bilang aja lah dilarang sholat. Ya, waktunya cuma sebentar. Ya, tempat wuduknya cuma 2 biji. Ya, musolanya cuma ukuran 3x3. Yang mau sholat puluhan ribu. Ini logikanya gimana nih? Nah, gitu. Ini mohon maaf ya, ini saya ngomong apa adanya nih. Saya anggap itu pesantren-pesantren. Pesantren-pesantren Sukabumi, Bogor kan banyak gitu. Ya. Ada yang karyawannya sampai 8.000, ada yang karyawannya sampai 4.000, 6.000, 7.000, 8.000, paling kecil 1.000. Ya, musolanya itu Bapak Ibu hitungan meter. Ya. Sementara yang mau sholat ribuan orang. Ini pakai logika saja. Nah, ya. Di situ tanpa kita sadari, kita ini sedang dijajah. Kita sedang dijajah. Jadi dijajah itu bukan hanya dijajah ekonomi. Akidah juga kita dijajah sekarang. Ya, akidah kita saat ini sedang dipertaruhkan untuk sholat. Wabil khusus sholat zuhur. Kenapa? Karena zuhur itu ya luar biasa. Udah nggak bakalan bisa qobliyah ba'diyah, nggak bisa. Nah, begitu ya. Ya bayangin ya, waktu 1 jam. Tempat wudhu berapa biji? Ya. Terus musolanya ukurannya cuma hitungan jari meterannya. Paling syukur-syukur dapat 4x3. Nah, padahal yang mau sholat ribuan orang.
Nah, sama halnya di mall. Ya, saya ada mall di Bogor, itu nggak usah disebut. Itu tempat sholatnya itu Bapak Ibu 1,5 x 2 meter, tapi mallnya gede. Ya, Allahu Akbar. Nah, begitulah. Kalau rumah makan Ibu Dela masih wajar. Kenapa? Karena ya yang datang juga sedikit, nggak jadi masalah. Ini yang di mall ini, yang kadang Allahu Akbar. Ya. Nah, begitu Bunda ya. Dan terakhir, ya, setelah 5 tadi, 3, sekarang 1, puncak. Ini puncak. Ya. Kalau tidak bisa melaksanakan yang 5 itu, kemudian turunkan ke 3. Nggak bisa juga melaksanakan yang 3, maka turunkan yang 1. 1 ini puncak. Karena kalau 1 ini nggak bisa dapat juga, maka bahasa kalam ulama kita, ini bukan bahasa saya, ini kalam ulama. Para guru-guru kita mengatakan, hati-hati, boleh jadi engkau akan sia-sia sholatnya. Ya, ini kata guru nih, ya. Boleh jadi sholat kita akan sia-sia. Kenapa? Karena nggak dapat. Walaupun sebenarnya nggak ada juga yang sia-sia. Allah Maha melihat. Allah Maha menatap. Begitu ya. Di mana puncaknya? Itulah di saat kita takbiratul ihram. Nah, puncaknya ini. Nah, ini perhatikan. Lihat kamera. Makanya banyak orang sholat begini. Coba perhatikan. Ada orang yang sholat itu sampai 3 kali ngulang. Untuk mendapatkan itu. Ya. Allahu Akbar. Nah, berusaha untuk mendapatkan. Nah, begitu Bunda ya. Ada juga Allah. Gagal lagi. Allah. Gagal lagi. Allah. Gagal lagi. Tapi ada juga saudara kita ya yang di luar sana ya, cuma gini, Allah. Ya wallahu alam bagaimana keyakinannya, wallahu alam. Nah, gitu ya. Tapi kalau saya ditanya tidak sekali 2 kali saya ulang. Kalau memang di situ masih ada dunia, saya ulang. Ya, paham nggak maksudnya, Bun? Paham ya? Allahu Akbar. Aduh, nasi tadi gosong ini. Ulang dulu. Ya. Allahu Akbar. Aduh, tadi berantem sama bini. Ulang dulu. Ya. Allahu Akbar. Aduh, itu motor, kuncinya di motor lagi. Mending ambil dulu tuh kunci baru sholat. Nah. Gitu ya. Allahu Akbar. Aduh, tadi aku naruh uang, lupa lagi ininya, nyimpennya. Tadi ambil sama si bocah ini. Stop dulu. Nah, gitu ya. Nah, ya. Kenapa? Karena puncaknya di situ, Bunda. Puncaknya di situ. Ya. Kalau kita sholat di situ masih ada embel-embel, makanya ada orang sholat itu betul-betul sampai matanya itu digini, gitu. Itu adalah ikhtiar, cara kita untuk mendudukkan sholat kita. Ya, mendudukkan sholat kita. Jangan sampai kita sholat sia-sia, kan begitu. Ya, syukur-syukur bisa dapat yang 5 tadi. Kalau nggak bisa dapat yang 5 tadi, minimal dapat yang 3. Nggak bisa dapat yang 3, minimal 1 saja. Kalau nggak bisa juga yang 1, ya kembali semua kepada diri kita. Anda mau sholat atau mau sekedar menggugurkan kewajiban, kan begitu. Nah inilah, sebentar Bu, 2 menit lagi ya. Nah inilah beruntungnya kita para jamaah
yang munajat gedor pintu langit bisa sholat tengah malam. Nah, inilah beruntungnya. Ya. Karena kalau kita sholatnya tengah malam, insya Allah potensi untuk mendapatkan sholat fokus itu dapat. Ya Bu ya? Ayo jujur. Kalau di siang hari Bu, ya apalagi kalau maghrib ya. Maghrib ini kadang Allahu Akbar. Ujian banget ya. Udah gitu kita sholat di maghrib. Ya sholat maghrib lah di masjid. Ya bapak-bapaknya 3 biji. Anak-anaknya 80 orang. Udah deh. Itu pengalaman ini depan rumah ini. Dihitung bapak-bapaknya. Pernah itu bapak-bapaknya cuma 2 biji. Ya. Anak-anaknya hampir 50. Saya jadi imam. Astaghfirullahaladzim. Di sisi lain kita lagi mengajarkan anak-anak mengenal masjid. Di sisi lain sholat kita la ilaha illallah. Udah kayak pasar aja tuh. Nah disinilah kita digembleng. Ya minimal dapat yang satu itulah. Shalli fadal maghribi salasa rakaat. Mustaqbil keadaan imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, nyampe itu satu. Udah selesai. Nah, nanti kalau yang selanjutnya, itu Allah yang bimbing lah. Ya, nah, begitu ya. Nah, jangan sampai di takbiratul ihramnya saja berantakan. Akan berantakan selanjutnya yang lainnya. Nah, begitu ayah bunda ya. Nah, kita lanjut besok ya. Nah, karena ini sudah waktunya kita berdoa. Ya, alhamdulillah waktu subuh juga semakin jauh ya. Waktu subuh Indonesia Barat, Jakarta itu sudah 4.31 ya. Nah, begitu ya. Ibu Sunarsi udah tulis ya. Ya iya, ini santri yang baik dan bijak ini. Supaya nggak hilang, supaya nggak nanya mulu ya. Kalau yang santri yang nggak bijak itu barusan dijelasin, nanya ulang lagi. Kenapa? Karena merendahkan. Saya mohon maaf ya. Mohon maaf. Di grup itu akhir-akhir ini saya udah sering. Agak sedikit nadanya agak tinggi sudah. Kenapa? Karena Anda menghormati, saya segan. Tapi Anda nggak menghormati, saya marah-marah. Ya. Baru aja dijelasin, nanya lagi. Baru aja dijelasin. Kalau pertanyaannya pertanyaannya pemecahan dari yang disampaikan nggak jadi masalah. Ini diulang lagi. Sudah dijelasin di situ diulang lagi, artinya Andanya nggak fokus. Andanya nggak serius gitu. Bapak Ibu baca ini sekian kali ya, jam segini. Nanya lagi, jam berapa Pak dibacanya? Allahu Akbar. Gitu ya. Yuk. Iya, nggak memperhatiin Bu Sri, kebanyakan gitu. Ya, udah gitu baru nyalain HP, langsung dibaca yang paling terupdate. Langsung nanya, japri lagi. Harusnya baca dulu, di-scroll dulu ke atas, baru japri. Giliran japrinya nggak sejawab, marah-marah. Gimana sih? Nah, kok WA saya nggak dibales? Aduh. Allahu Akbar. Nah, itu ujian saya ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya Aba Barruh, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk, sama-sama kita syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil ma'asi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna saghara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat istajib du'ana ya Allah biqabulid du'ana ya Allah iqdi hajatina ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Khususan ila ruhi man ajazani Ki Haji Imam Samsudin. Wa khususan ila ruhi ustazuna Ki Haji Muhammad Arif. Wa khususan ustazuna Muhammad Zaini Abdul Ghani Abah Guru Sekumpul. Wa khususan ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jambi. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ghafarallahu lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yo, yang sakit. Ya, mana nih? Seluruh jamaah yang sakit. Sakit berat, seringan, sakit lahiriah batiniah, yuk minta sama Allah siapkan air, ya taruh di depan, ya di depan kita ya, jangan di belakang kita, ya. Insya Allah media yang kita pakai cukup air saja. Kenapa? Karena air disebut di Al-Quran. Ya, ada dua yang disebut di Al-Quran itu besi, garam, air. Itu bisa media itu. Ya. Tapi yang paling masyhur itu air. Bukan air kopi, bukan air teh, apalagi air yang macam-macam. Air putih saja. Ya. Minta sama Allah. Yuk. Biniatis sifa. Sebutkan namanya. Boleh nyebut nama masing-masing. Ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit saudara kami semua, lahiriah batiniahnya ya Allah. Binatis syifa. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Semuanya ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammat. Allahumma rabban nas. Allahumma rabban nas isfi'hum. Allahumma rabban nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani alladzi huwa yuti. Wa idza maridtu fa huwa yashfin wa idza maridtu wa idza maridtu. Wa yamsaska Allahu bidarrin fala kashifa lahu illa hu wa yurduka bi khairin fala radda li fadli. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasyawa kafi ibnu mitika semuanya ya Allah, penonton semuanya ya Allah. Min syarri wajhil wasqan wal junul barsul juzami ma seluruh penyakit yang ada di tubuhnya lahiriah batiniah secara nampak jelas maupun yang tersembunyi batin. Penyakit batin jauh lebih membahayakan ketimbang lahiriah. Ketika penyakit lahiriah terlihat tampak di mata, namun penyakit batiniah tak tampak tapi mematikan. Minta sama Allah, sembuhkanlah penyakit lahiriah batiniah kami ya Allah. Bihaqqillah birahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Innal abdi zalili 'asi al-mutan ilal malikil kabiri jabbari qahari ghafari ladzi la ilaha illahu rabbi anni masaniyad durru
wa anta arhamur rahim. Rabbi anni masyana durru wa anta arhamur rabbi anni masyana durru wa anta arhamur rahim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Wa yamsaskallahu bidurrim fala kasifa lahu illa hu. Rabbi anni masyana durru wa anta arhamur rahim. Rabbi anni masyana durru. Unazilan mutafarikatan min alatil kadiyar. Unazilan mutafarikatan min alatil kadiyar. Unazilan mutafarikatan min alatil kadiyar. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Bibarakal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, di sesi terakhir yang ketiga, mari kita khusyukkan pikiran lahiriah batinnya kita. Minta sama Allah Jalla Jalalu, zat yang maha mengabulkan doa. Untuk minta sama Allah. Yang banyak hutang, Allah lunasi hutangnya. Yang ekonominya sedang carut marut, ayo minta sama Allah kemudahan. Yang kehidupannya sedang gundah gulana, minta sama Allah agar hilang semua. Yang ekonominya sedang menurun, hajatnya belum terkabul, proyeknya belum gol, minta sama Allah. Yuk kita minta proyek kita agar gol semua sampai cair. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah ketika Allah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Wahai Allah, kabulkanlah segala permohonan, hajat, impian saudara kami semua ya Allah, dari ujung ke ujung ya Allah. Ya, dari Papua sampai Aceh, dan 25 negara yang menyaksikan video ini ya Allah, yang menyaksikan live streaming ini ya Allah. Lunasilah hutang mereka semua, berikanlah kemudahan kelancaran jalan rezeki mereka semua ya Allah. Rezeki mengalir masuk bagaikan air zam-zam yang tidak akan pernah henti-hentinya ya Allah. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina ya Allah. Yuk sama-sama bilang Aghnina ya Allah, Aghnina ya Allah, Aghnina ya Allah. Kayakanlah kami, kayakanlah kami, kayakanlah kami dengan caramu ya Allah, bukan cara kami. Dengan caramu min haitsu la yahtasib, Engkau berikan kami rezeki dari arah yang enggak pernah kami sangka-sangka ya Allah. Aghnina ya Allah, Aghnina ya Allah, Aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa kakhrir rijal. Istajib du'ana ya Allah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Wa bil khairi ya fattahu faftah. Wa bil huda wal rizqi ya razzaqu kulli musahhila. Khusus untuk santri yo. Wa bil khairi ya fattahu faftah. Wa bil huda wal rizqi ya razzaqu kulli musahhila. Amalkan yang barusan dibaca itu minimal 3 kali, minimal dalam satu hari. Syukur-syukur bisa 313. Allah akan berikan kita rezeki setiap hari, enggak pernah putus-putusnya masuk ke rekening kita tanpa kita ketahui dari mana asalnya. Kalau nggak percaya dicoba itu. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Wa bil khairi fatahu bil huda wal rizqi razzaqu kulli musahila. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah, minta sama Allah. Hajat antum fid dunya hasanah ya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman. Ya Allah,
Jadikanlah kami hamba-Mu yang dermawan, ya Allah, kaya raya dermawan, kaya raya tajam melintir, miliarder dermawan, hartawan dermawan, ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah kami semua dari segala mara bahaya bala bencana musibah anak kami, istri kami, suami, keluarga kami semua, ya Allah. Sehatkanlah kami semua, panjangkan umur kami semua, ya Allah. Mudahkanlah jalan rezeki kami, kabulkanlah segala permohonan kami, ya Allah. Dan hindarkanlah kami semua dari segala mara bahaya bala bencana musibah, ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah pembeli tanpa tawar, tanpa aset-aset yang telah kami doakan ini, ya Allah. Hadirkanlah ya. Tsumma dauhunna, tsumma dauhunna. Ya'tinaka sa'ya nasr minallahi fathun qaribun. Wallahu khairu hafizan. Berikanlah kemudahan kelancaran travel kami, ya Allah, ya itu untuk terus memberangkatkan jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Jodoh, keturunan, hadirkanlah untuk saudara kami yang belum memiliki jodoh, yang belum memiliki anak keturunan, ya Allah. Hajat terkabulkan, hutang lunas semua, ya Allah. Mengalir bagaikan air zam-zam, rezekinya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Iqdi hajatina, iqdi hajati. Rabbana atina fid dunya hasanah hajati. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istajib lana bi qablina qad hajatina ya Allah. Amin amin. Bapak Ibu, kenapa kita berdoa di sepertiga malam? Karena disinilah malaikat langsung mencatat, langsung laporan. Ya. Ya. Ilah. Mohon maaf Bapak, Ibu, permintaannya tidak bisa saya turutin. Kecuali kalau santri. Kalau santri udah, ya. Santri udah kami catat. Ya. Sudah kami catatkan itu. Ya. Ya Umma ya, udah hafal. Umma udah hafal itu. Ya. Karena kalau santri itu sudah dicatatkan. Baik itu secara Latin maupun Arab. Sudah semua ya. Nah, begitu. Kalau untuk yang jamaah biasa di sini atau jamaah penonton, ya mohon maaf. Ya. Saya belum ketemu caranya. Sambil live streaming ditulis gitu, belum ketemu saya. Kecuali adalah nanti saatnya ketemu tuh caranya. Live streaming sambil nulis sayanya. Nah, gitu ya. Ya, lanjutkan istighfarnya. Ini maaf ya, maaf Bunda ya. Yang saat ini sedang tingkatan kegundahannya memuncak. Yang saat ini sudah deadline. Yang saat ini jatuh tempo. Yang saat ini mumetnya sampai ke ubun-ubun. Ya, yang saat ini betul-betul mentok. Ayo, sama-sama kita pentokin juga ke Allah. Udah, gitu aja solusinya. Karena kita udah pentokin ke Allah. Allah yang memberikan ujian, Allah juga yang memberikan solusi dari ujian itu. Allah yang memberikan ujian, maka kunci jawabannya ada sama Allah. Pentokin ke Allah. Nah, begitu caranya ya. Nah, cara mentokin ke Allah, yuk. Sekarang banyakin istighfar. Jangan lagi 1000. Ini khususon ya, ini khususon yang sedang, maaf, yang betul-betul lagi menjerit. Ya, maaf Bunda, di luar sana ada nggak live streaming seperti ini? Betul-betul mencambuk semangat antum semua supaya jangan putus asa. Ya, kalau ada silahkan tonton di luar sana, kalau ada. Ya. Coba. Nggak ada, Bu. Yang memberikan cambuk begini nggak ada.
Yang ada tuh ya, yang penting dikasih gift, yang penting dikasih bintang. Lah saya dari tadi ngomong nggak pernah saya minta gift, nggak pernah saya minta bintang. Yang penting antum dekat sama Allah. Ya, ya. Karena saya paham benar. Banyak di antara kita di sini, ya, 10.000 Bu Bidan ya. Ya. Lah kita kan nggak pernah minta di sini, coba. Tapi saya nggak capek-capeknya nih, ini berbusa nih, mulut saya ini berbusa nih ngajakin antum, yuk pentokin sekalian. Ya. Jangan cuma teriak, aduh saya udah angkat tangan Ustaz, saya. Tapi Anda sendiri nggak mentokin ke Tuhan. Ya. Ya. Kalau kita udah mentok, pentokin sekalian sama Allah. Ya. Nah, itu baru mantap itu. Pentokin aja sekalian. Nanti perkara Allah bagaimana caranya nolong kita, itu bukan domain kita, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Ini jangan kita yang ngatur Tuhan, ini masalahnya kita ini sok tahu. Ya. Ya. Dian, berapa banyak istighfarnya? Enggak usah dihitung lagi, Bu. Kalau kita lagi mentok, enggak usah dihitung lagi. Pokoknya istighfar aja terus ya. Karena kalau saya bilang 1.000, terlalu kecil 1.000 itu. Bayangin, dari ujung kaki sampai ujung rambut stres kita, tapi kita istighfarnya masih hitung-hitungan. Sementara nikmat Allah itu enggak pernah hitung-hitungan. Udahlah, ya. Banyakin aja sebanyak-banyaknya. Cuma memang saya sampaikan minimal 1.000. Ya. Udahlah. Ini dari tadi ini saya ceramah begini, ini dalam ini nggak pernah berhenti. Ya, nggak pernah berhenti. Istighfar aja terus. Nah, begitu ya. Allah. 1.000 itu sedikit, Bun. Itu cuma 10 menit. Apalagi kalau cuma astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba deh. Menangis kita. Ya. Cerik, cek Sunda nama. Tok kelak tuh lah nataro lah. Safamegay melo ampun, safagay minta ampun ki loki fuang latala. Itu nangis kita. Karena kita ini terlalu banyak dosa. Ya. Terlalu banyak dosa kita ini. Nah, cuma kita nggak sadar. Merasa masih kita bersih, merasa kita hebat. Nah, dah, yuk lanjutkan istighfarnya sebanyak-banyaknya. Ya. Sampai ketemu jam 5 lewat sedikit. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya istighfarnya mau diucapkan, mau dalam hati juga silahkan. Dalam hati juga boleh. Diucapkan itu juga lebih bagus lagi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa. Atau astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Itu nikmat itu, Bu. Karena kita sudah nikmat istighfar, maka Allah berikan solusi kehidupan kita. Bagaimana mungkin Allah ngasih solusi kehidupan kalau mulut kita kaku masih mau istighfar karena masih ada kesombongan, seakan-akan kita ini hebat, seakan-akan kita ini nggak punya dosa, ya. Sehingga apa? Air mata susah keluar, ya. Tapi berbeda dengan orang yang udah luluh hatinya, air matanya gampang keluar. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, itu baru mantap itu. Nah, begitu ya. Yuk, banyakin istighfar ya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ada yang nanya baju koko yang saya pakai ini baju koko berapa? Astaghfirullah, 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 astaghfirullah.